Thank you so much. Thank you for having me at this prestigious journal. So France is a home of a great artist. Belgium is known in Europe and in the world as one of the most innovative. Ya betul. Jadi kita pingin tuh sebenarnya Klasik Manusia ini Bisa. jangan dianggap sebagai orang aneh di masyarakat. Gitu. Iya. Betul. So we go to a few cities, obviously. Bangkok, Singapore, and we used to do trunk show in Jakarta before we had this. Nah, terkait dengan COVID-19, kita melihat bahwa solusi pamungkas dari pandemi ini mau tidak mau akan ada di vaksin. Pak Presiden selalu begitu ya. Pancasila hanya bisa mendarah daging lagi-lagi ya. Kalau kita juga melibatkan millennials. Biasanya kalau produktivitas per head atau produktivitas per head ya per person itu naik. Itu total ASEAN marketnya itu di Indonesia. Ya, kalau kita bicara mengenai Grab, kita bicara mengenai si Shop. So Louis Vuitton, rather than producing more handbags, they producing the hand sanitizer. How can we make it strongly content oriented so that people get value? Hi, I'm Irene from East Ventures. First of all, we have our accelerator, which accelerates startups at the growth stage. Perkembangan internet dan smartphone, data sekarang jauh lebih affordable dibanding. Elia is the fourth generation of the Bonacina family. Hello and welcome to an rich photo. And I can talk to you about tourism and my project here for a bit more than 2 years. Selamat siang semua pemirsa setia Business Journal, selamat datang lagi di weekly talk kita, weekly stream kita, sorry ya. Oke, kita udah semingguan ini, kita udah menunggu akan pariwara yang spesial kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Alexander Ludi selaku CEO ya Pak ya? Iya, betul Mas Michael. Oke, CEO dari Frogs Indonesia. Oke, lebih ke ini ya, CEO untuk relationship ya Pak Alex. Network development, correct. Exactly. Oke. Nah, jadi kita hari ini kita akan ngomong-ngomong soal sesuatu yang sangat unik banget. Kita akan bicara soal air taxi. Oke, air taxi yang kita sebutin di sini kita bukan bicara soal helikopter, kita bukan bicara soal private jet, tapi kita akan ngomong-ngomong soal drone. Ya, drone yang bisa dikendarain dan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oke deh, mungkin untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita bisa lihat dulu tentang videonya. Soalnya kan pasti kan banyak yang penasaran ya. Emang ada ya drone yang bisa terbang ya, yang bisa ngangkut penumpang ya. Memang ada ya drone yang bisa buat bawa saya dari rumah ke kantor atau bawa saya dari kantor balik ke rumah lagi. Nah ini kita akan lihat dulu videonya. Silakan operator coba diputar dulu videonya.
Oke, ya kita udah lihat itu ya tayangannya. Jadi ada drone sekarang yang bisa mengangkut penumpang. Begitu ya Pak Alex ya? Ya, betul sekali Pak Michael. Seperti yang Oke, kita lihat. ini sangat menarik banget ya Pak Alex ya. Ya. Apalagi dilihat kan Frogs ini sendiri, Frogs Indonesia, dia ini kan adalah suatu perusahaan startup ya. Perusahaan startup di Indonesia mungkin yang pertama kali masuk ke wilayah drone, tapi bukan drone untuk foto-foto doang, tapi drone untuk mengangkut penumpang, dan bahkan bukan cuma sekedar untuk mengangkut penumpang doang. Ini juga ada untuk ini ya utility ya, bisa buat ngangkut barang juga dan sebagainya. Oke, mungkin bisa diceritakan nggak Pak Alex, kira-kira Frogs itu apa, seperti apa, dan apa sih produk apa sih yang mau ditawarkan? Ya, jadi memang Frogs ini sendiri lahir 2017 itu dalam suatu acara sebetulnya yang sangat simple, yaitu di Jogja waktu itu, di sebuah inkubator Amikom. Ada sebuah kompetisi drone, di mana tentunya drone-nya lebih yang sifatnya drone-drone kecil ya, di bawah 25 kilo. Kemudian waktu itu founder kita, Pak Kiwi, bicara dengan mereka dan mencoba menantang mereka untuk membuat sesuatu yang lebih wow gitu, yaitu untuk mengangkut orang. Memang waktu itu kan kalau kita kenal lawan kita di Jerman 2011 mereka udah mulai coba. Jadi saya sempat lihat mereka 2011 sudah mulai coba, kemudian di 2015, di 13 mereka sudah coba untuk flightnya. Jadi memang trennya waktu itu masih awal sekali, dan tantangannya akhirnya diterima juga oleh anak-anak muda ini dari Bantul ya, dari Jogja. Yang kemudian kita September 2017 itu dimulai, memang dengan istilahnya startup approach, karena memang investor juga dalam hal ini lebih kepada angel kan, yaitu memberikan semacam dana awal untuk mendevelop produk ini. Memang cukup besar sebetulnya yang diinvest juga. Dan kita waktu itu tim sendiri ada 2 kali perubahan dalam bentuk tentunya. Jadi memang awalnya produknya lebih kepada yang Lilium, kalau Anda lihat yang di Jerman itu yang besar, tapi yang akhirnya kita lihat memang tidak atau kurang kelaikan terbangnya. Akhirnya kita atau tim merubah menjadi bentuk yang sekarang, yaitu yang sifatnya lebih kepada istilahnya dengan 8 propeller, kemudian juga 2 penumpang, 200 kg payload, dan sampai ini adalah yang terbang pertama kali di Februari tahun ini. Jadi memang baru saja kita untuk pertama kali tes terbang 2020 di Februari. Memang kita sadari memang adalah tantangannya adalah nanti di regulasi, karena memang di Eropa sendiri yang begitu juga major, mereka juga tantangannya di sana. Seperti halnya juga di Amerika, mungkin Mas Michael yang lebih sering ya traveling di sana. itu memang nggak istilahnya tantangan yang paling besar dari segi saya pernah juga lihat presentasi mereka di Jerman. Mereka tetap khawatir dengan istilahnya strict daripada regulator, karena ini menyangkut safety kan, keamanan penumpang. Yang kalau memang ditabrakkan dengan aturan istilahnya aircraft secara normal, itu akan menjadi beban bagi kita sebagai startup, karena mereka kan Boeing, Airbus, Leonardo dan pemain-pemain besar itu kan ini sudah memiliki istilahnya turnover yang luar biasa, billions lah ya. Sedangkan kita baru berusaha merangkak nih. Walaupun dari segi teknologi in the future kita memang yang lebih istilahnya punya potensial, sehingga pun akhirnya Leonardo, Boeing ataupun Airbus dia membuat namanya istilahnya incubator startup yang mengundang para startup seperti kita untuk join dengan mereka untuk mengembangkan UAS, Unmanned Aerial System, atau yang dikenal lebih banyak adalah drone. Jadi memang sebetulnya ini merupakan suatu potensi yang luar biasa, mengingat kita juga di Indonesia pernah dengan Pak Habibie ya menginisiasi pembuatan pesawat ya N250, 219, Tuko dan sebagainya, yang salah satunya akhirnya
harus dimuseumkan di Jogja ya, di dekat tempat workshop kami, Frogs. Jadi sebetulnya Indonesia sudah punya ekosistem yang bagus dan cukup matang untuk teknologi yang semature drone ini. Itu istilahnya gambaran overview-nya. Nanti mungkin kita akan membahas lebih detail ketika event penerbangan pertama kita yang kemudian menjadi event di mana regulator merasa ingin mengajak kita untuk menjadi semacam istilah narasumber atau sebagai input bagi mereka untuk menyusun ruang udara, begitu Mas Michael. Oke, ini kan tadi kalau kita lihat di video tadi kan kita lihat drone-nya udah benar-benar bisa terbang begitu ya. Iya. Itu untuk berapa passenger? 2, 1? Ya. Jadi memang yang menarik di sini saya harus acungkan jempol kepada tim kita ya, anak-anak muda dari sekolah penerbangan, ada yang dari elektronik dan sebagainya yang memang lebih besar di porsinya di penerbangan. Itu mereka dalam mendesain hingga melakukan first flight itu betul-betul istilahnya teliti dan cermat sehingga begitu diterbangkan untuk pertama kalinya terbang gitu loh. Jadi tidak sampai jatuh atau ada yang tidak sesuai dengan prediksi dari tim sendiri. Jadi itu entah itu karena luck atau karena hoki dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi memang saya melihat sekali dalam semua penerbangan drone kami itu selalu berhasil dalam first flight-nya. Entah itu cargo drone yang lebih sulit, ya kan, itu dan terutama air taxi ini. Jadi memang air taxi ini dirancang untuk 2 penumpang 200 kilo. Untuk kita memang tantangannya tetap adalah di teknologi baterai, yaitu kita masih menggunakan baterai yang hanya sekitar 35 menit jangka waktunya, itu dengan kecepatan 100 km per jam, jadi sekitar 50 kilo lah untuk sekali penerbangan gitu kan. Ya walaupun begitu, kalau Anda bayangkan mungkin dari Jakarta ke arah Depok aja itu kan udah sekitar 25 kilo ya radiusnya, jadi can cover actually di urban area. Memang kemudian tantangannya kalau ini memang diperuntukkan untuk urban mobility seperti halnya yaitu istilahnya data UN kan, United Nations yang mengatakan bahwa penduduk kota besar atau mega capital ini akan naik dari 55% menjadi 67% kan di tahun 2025. Jadi makin padat. Nah, itu akan membantu sekali untuk pergerakan urban mobility ini. Cuma memang di dalam ruang udara urban itu sangat ketat. Jadi karena banyak skyscraper ya kan, penduduk yang padat dan sebagainya, aturannya itu makin ketat di situ. Jadi ini ada suatu kita harus kerjasama dengan regulator, dalam hal ini DKPPU Kementerian Perhubungan, yang sangat antusias sekali menyambut kita untuk istilahnya mencoba meset lah airspace kita ini sendiri itu, tentunya dengan komunitas luar dari segi YASA, FAA, ICAO di Montreal gitu di Kanada. Ya, kita melakukan suatu sharing information itu kalau yang saya sebutkan. Jadi sebetulnya solusi ini adalah memang untuk urban mobility, cuma memang konsep ataupun regulasi di urban itu sangat ketat karena jalurnya tuh memang trafficnya crowded sekali, seperti juga sempat dijelaskan oleh dari pihak Disport juga, memang trafficnya itu cukup ketat. Eropa mencoba membuat suatu solusi yang cukup mungkin menarik, yaitu yang dikatakan namanya U-Space ya. U-Space itu memang khusus di bawah skyscraper. Jadi itu istilah kendaraannya ataupun drone itu harus benar-benar diauthorize oleh pihak regulator. Jadi memang tapi Eropa juga melihat kesempatan ini dan mencoba memberikan sebuah, ya boleh saya katakan sandbox lah dalam startup. Jadi memberikan suatu
kelonggaran gitu, itu yang mereka katakan use space untuk bisa drone masuk ke arah sana. Itu. Apalagi nanti mungkin kalau Anda lihat bahwa di Swiss sendiri terakhir kalau nggak salah 2018 itu konferensinya itu malah membuat suatu traffic infrastructure yang sangat atau paralel dengan toll road. Jadi toll road begitu padat, tidak ada solusi lain untuk membuat tol-tol yang baru, ya mereka membuat suatu tol udara lah, bukan tol laut, tol udara yang mengangkut air taksi ini untuk dengan juga apa istilahnya cukup padat antar kota begitu. Jadi itu kira-kira kedepannya, Mas Michael. Oke, tapi berarti kira-kira ini akan untuk mengangkut 2 orang dan kapasitas 200 kg ya. Ini sangat menarik ya, karena tadi kan kalau tadi Pak Alex bilang ada kira-kira mungkin diprediksi growth di masa depan 55% sampai 67% di daerah urban area. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk apalagi Jakarta mungkin salah satu kota yang paling macet di seluruh dunia ya. Saya rasa memang sih ini satu solusi, cuma kan mungkin kita harus ya kita mesti tanya juga kira-kira kalau misalnya ini udah muncul gitu, seberapa ini bagaimana nanti kira-kira skema penerbangannya gitu? Apakah dia akan mulai dari satu titik, habis itu ada yang mengemudikan dari control room, atau misalnya bagaimana itu nanti? Terus nanti dia akan mendarat di satu kantor misalnya, terus dari satu kantor itu akan balik lagi ke dispatch-nya gitu, atau gimana nanti sistemnya? Ya, Anda rupanya juga udah mempelajari ya dari konsepnya. Yang menarik memang sebetulnya yang saya lihat di Switzerland, walaupun mereka secara air taxi ataupun drone teknologinya lebih kepada komponen atau parts, tapi mereka sudah punya solusi yang menarik, yaitu membuat semacam apa istilahnya drone pad begitu. Jadi semacam connecting pads, di mana nanti drone jalan antar pads ke pads, ya sebetulnya sih hampir sama dengan MRT aja. Oke. Point to point ya kan. Kemudian tentunya yang menarik dari drone ini bahwa disable atau low noise kan, dibanding misalnya konsep helikopter misalnya. Atau misalnya kalau helikopter kan Anda mau ke helikopter aja pakai jas, mungkin ada yang lebih yang sangat elegan gitu pakai jas segala macam, itu kan anginnya kencang helikopter. Nggak bisa menghindari bahwa Anda keluar dari semacam exit pintu exit masuk ke helikopter pasti dengan tas Anda yang keren, Anda harus mengalami putaran baling-balingnya ini. Sedangkan tidak terjadi untuk drone karena dia akan istilahnya di start kemudian begitu. Jadi memang ini memang suatu pengalaman yang akan menarik nantinya bagi terutama yang pernah melakukan perjalanan dengan helikopter, karena dengan low noise kemudian juga sangat experience-nya sangat suportif, istilahnya tidak merusakkan Anda punya outfit atau rambut yang sudah ditata gitu ke sana. Cuma memang adalah yang menjadi tetap adalah tantangannya adalah bagaimana infrastruktur untuk mengaturnya. Itu yang kemarin sempat juga di challenge di Switzerland. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara secara prinsip hanya perlu pengaturan saja sebetulnya, karena toh dengan adanya AirPods ya kan, command control Anda bisa katakan betul, setiap saat si passenger ini bisa komunikasi dengan command control gitu kan yang ada di ground. Saya tidak melihat adanya suatu yang yang harus ditakutkan gitu loh. Bahkan ini sangat safe dalam artian juga redundant sistemnya mesti dibentuk. Kemudian ada sekarang kalau di EASA di European punya regulator, dia ada dua type, yaitu yang basic type dan enhanced type. Jadi basic itu dia begitu ada emergency Anda harus menyiapkan aja emergency support situation-nya, jadi entah
kalau ada sesuatu yang emergency Anda menyediakan segala support emergensinya, atau untuk yang special atau enhanced type itu memang harus ada sistem yang membackup di mana nanti drone itu masih mempunyai kekuatan untuk kembali ke base gitu. Oke. Jadi return ke base dia punya redundant system, mati 1, 2 tetap jalan, ya kan, yang membawa balik drone itu. Jadi regulator di Eropa memang sangat mencoba mendekat kepada manufaktur, menanyakan apa kebutuhan mereka, ya kan. Jadi sebetulnya sih kita sebagai startup di sini fungsi saya adalah mencoba selalu berkomunikasi dengan regulator. Jadi regulator itu sebagai klien kita sebetulnya, Michael, untuk awal. Jadi kita regulator ini sebagai klien kita, dan mereka sangat amat terbuka kok dengan segala buat ini, karena memang kan situasi pandemi juga mempercepat, gimana juga kan aircraft normal semua juga dalam posisi grounded, udara juga dalam posisi yang lumayan lenggang ya. Banyak sekali tes yang kita bisa lakukan sebetulnya. Oke. Ke pemirsa sekalian, selama pariwara ini masih berlangsung, Anda bisa memberikan pertanyaan langsung, entah itu di Facebook atau itu di YouTube, atau itu bisa juga di Instagram Stories. Oke. Nah, ini kebetulan juga udah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ya, Pak Alex ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. Oke. Nah, kemudian Pak Alex, oke, jadi kan pokoknya intinya ini akan bekerja seperti MRT gitu ya, Pak Alex ya. Ya, jadi memang apa yang dilakukan di Swiss itu memang suatu approach yang menarik sebetulnya, karena dia menjadi suatu semacam paralel tol udara, gitu kan. Jadi tol laut ada, kayak Indonesia kan ada tol lautnya, ada tol darat, dan ini semacam tol udaranya. Sebenarnya hal ini bukan suatu yang baru ya, terus terang. Jadi tahun 2000, saya sempat 2003 kan di Komisi Eropa, Mas Michael. Itu waktu itu saya sempat dilobi oleh salah satu manufaktur dari Jerman yang ingin sekali membuat namanya istilahnya balon udara atau Montgolfiere kalau kita katakan. Jadi membuat semacam tol udara dengan balon udara untuk semacam Led Zeppelin lah, untuk mengangkut kargo. Jadi waktu itu kendalanya apa? Bahwa di Eropa itu karena banyaknya negara Eropa punya aturannya sendiri, untuk mengharmonize regulasi udara itu sangat sulit. Jadi Anda bayangkan tahun 2003 itu kan sekitar 15 negara Eropa. Untuk udaranya kita harus berdiskusi gitu, Pak Mas Michael dan para pemirsa. Jadi nggak begitu gampang sebetulnya di Eropa untuk menerbangkan sebuah air taxi drone. Jauh lebih mudah di Indonesia sebetulnya, karena kita dari Sabang sampai Merauke kan dalam satu kedaulatan udara yang satu, tidak seperti Eropa, ya kan. Itu yang mungkin bisa mengakselerasi sebetulnya istilahnya project startup air taxi seperti ini. Dan kebetulan kan kita memang yang pertama dan yang satu-satunya sebetulnya di Indonesia. Jadi kalau saya mau coba provokasi sebetulnya, bahwa kenapa sih dalam hal ini, ya ini adalah suatu pertarungan antar bangsa aja. Kalau saya anggap Turki membuat juga mulai, ya kan, China bersama Austria mencoba dia membuka ruang udara yang antara Cina dan Austria, which is Eropa, ya kan. Kemudian Jerman dengan Swiss mencoba berkolaborasi, ya kan. Dengan Singapura, dia even membuka cabang di Singapura untuk market Asia. Kemudian Amerika sendiri dengan China. Nah, kenapa kita coba berusaha dulu mengkuatkan istilahnya ruang udara kita, Nusantara kita, untuk dengan alasan bahwa nanti dengan sini kita bisa baru keluar gitu sebetulnya. Nah, sekarang kita akan mulai mungkin mulai menjawab sedikit-sedikit ya yang dari para pemirsa ya. Sekarang kita ada pertanyaan dari Dr. Lofi Dewanto. Pak Alex, bagaimana kalau virus corona makin menggila
semua orang hanya bisa kerja dari rumah. Apa ada kebutuhan untuk drone dan transportasi? Itu pertanyaannya. Ya. Ya, pertanyaannya sangat relevan ya dalam situasi saat ini. Justru kalau saya melihatnya dari segi social distancing ya, maka bisa Anda ketahui aja, kemarin istri saya coba cari mobil kan yang lain gitu ya. Kulit kali mobil sekarang di Italia. Karena ternyata tendensi pembelian mobil terutama di Italia yang saya tahu, nggak tahu di negara Eropa lainnya, itu naik luar biasa. Jadi harga-harga mobil bekas pun naiknya luar biasa. Kenapa? Karena orang nggak mau lagi naik public transportation, ya kan? Ya bahkan memang public transportation di dalam beberapa negara di-cut, di-stop, ya kan? Sehingga dia pakai mobil satu persatu. Nah, kenapa sih daripada mobil satu persatu itu kita naikin aja ke drone satu persatu kan? Oke, yes sih, make sense. Analoginya kan very relevan gitu loh. Instead of you are using a car by yourself, you can just use drone by yourself above. I mean, oke. Tapi itu dan juga apa istilahnya ini kan juga bisa kita menarik untuk di istilahnya di sektor kargo logistik, Pak Michael. Jadi kargo logistik mengalami kendala berat sekarang dengan adanya COVID karena begitu besar bisnisnya makin membesar e-commerce-nya, tapi ternyata e-commerce seperti di Indonesia itu pertumbuhannya tidak tinggi karena apa? Karena dia tidak bisa mengirim barang justru karena semua pesawat-pesawat yang reguler grounded kan. Jadi sebetulnya ini peluang. Jadi kalau kita bicara dengan asosiasi logistik, mereka welcome sekali gitu loh untuk segera mengetes. Jadi kita bisa aja tes instead of passenger first, we can test 200 kilo of goods kan, traveling from city to another city sih. I see. Oke ya, itu sekian, itu jawabannya tadi untuk Dr. Lovie Dewanto. Oke, kemudian ada pertanyaan berikut dari Stephanie Jody. Oke, Pak Alex, startup drone ini kekuatannya memerlukan storytelling yang baik secara lokal, kalau itu akan menjadi leveraging. Ini sudah ada belum, Pak? Menarik sekali pertanyaannya. Nah, ini mungkin yang bisa jawab adalah Mas Michael yang ahli di bidang apa istilahnya branding dan sebagainya. Saya sih berangkat sebetulnya dari engineer yang istilahnya masuk ke branding karena memang S2, kemudian juga ikut beberapa tahun di Swiss untuk sebagai export manager waktu itu untuk chemical business. Jadi saya baru mengetahui branding di sana. Tapi betul bahwa memang local branding itu menjadi penting karena sebetulnya drone ini kan nggak terbang antar istilahnya negara juga gitu kan. Jadi benar-benar ini adalah sebetulnya membantu logistik atau transportasi di negara kita. Jadi itu yang pertama. Jadi sebetulnya storytellingnya memang adalah bahwa kita juga sebagai bangsa yang pernah membuat juga atau istilahnya mengetahuilah industri penerbangan, kita juga mampu berkompetisi di bidang ini gitu. Itu yang pertama. Dan juga nantinya bukan hanya menjadi market dari produk-produk yang dari asing ya, kalau saya pikir. Karena produk asing itu udah menunggu semua di pintu gerbang kita untuk masuk. Jadi saya terus terang itu akan menjadi ya sayang kalau kita kembali melihat hanya Honda, Toyota, ya kan, Suzuki dan lain sebagainya dan tidak pernah ada sebetulnya kendaraan istilahnya darat yang lokal ya sebetulnya, even motor gitu. Ini kemarin juga baru muncul Gesit, tapi istilahnya masih cukup sulit untuk melakukan istilahnya pendistribusiannya. Jadi sebetulnya ini merupakan salah satu mungkin last battle atau sebuah suatu usaha terakhir ya, yang kita mungkin bisa membuat brand lokal di udara istilahnya yang akhirnya terlihat memang brand-brand kita sendiri begitu ketimbang brand-brand dari luar.
Karena teknologinya kita sudah di situ dan semuanya sudah di-share, dan banyak sekali orang-orang Indonesia dari luar yang jawara lah di bidang UAV atau drone ini. Itu mungkin jawabannya, Mas Michael. Oke, jadi selalu masih ada ruang gitu ya Pak ya untuk kita bikin storyline-nya ya. Oke Pak, tapi kalau misalnya saya mau tanya out of the bed nih ya, dia out of the bed, tapi kayak you can just mention any number, maksudnya Bapak bisa langsung sebut aja. Tapi kira-kira kalau misalnya ini udah operational, kira-kira biaya tiketnya berapa? Ya, interesting sih. Memang kalau kemarin yang dari lawan kita berapa itu sekitar 100 atau 200 euro ya per untuk premiernya mereka minta. Tapi kalau saya sih salah satu juga adalah misi dan visinya adalah justru kan itu membuat istilahnya mendemocratize ya kan, ini bukannya klisenya startup ya. Startup selalu kan katanya mendemokratisasi ya kan segala sesuatunya, yaitu penerbangan udara dan sebagainya, sebetulnya kan dengan low cost air itu kan juga mereka mencoba mendemokratisasi penerbangan kan. Nah ini saya rasa bukan hanya mendemokratisasi penggunaan air mobility, tapi sebetulnya juga concern kita terhadap SDG ya, Sustainable Development Goals, di mana mengurangi CO2 ya kan, efek rumah kaca. Jadi kita juga punya istilahnya lebih lagi istilahnya kebanggaan untuk terbang dengan sesuatu kendaraan yang benar-benar green gitu. Jadi fully elektrik kan gitu. Saya rasa itu ya jawaban saya. Ya, oke, benar. Terus berikutnya ada pertanyaan soal dari segi environment ya Pak. Kan kalau misalnya kan salah satu masalah itu dari ini ya, dari mungkin kendaraan-kendaraan yang terbang gitu kan ya. Kadang-kadang kan kayak mungkin kita dengar beberapa bulan yang lalu kan Wakil Presiden Amerika Mike Pence, dia waktu itu sempat mau take off, tiba-tiba jet engine-nya kemasukan burung, saya lupa apakah itu tidak take off atau dia mendarat, tapi dia selamat gitu kan ya, which is good. Tapi kan kita kan jadi tahu bahwa sebenarnya kan ini kan suatu hal yang ya gitu, banyak faktor-faktor bahaya gitu kan ya, yang berhubungan dengan mungkin mungkin kehidupan satwa liar yang berterbangan gitu kan ya. Dan apalagi kan ini kan sistemnya kan suatu automaton gitu, jadi nggak ada yang mengemudi. Tapi walaupun gitu, saya yakin mungkin ada sebenarnya pertanyaannya begini sih Pak, ada nggak sih sistemnya gitu mungkin untuk dia mungkin untuk kasih early alert gitu kalau misalnya mungkin ada satwa liar datang. Tapi kan saya lihat kan ini kan sistemnya kan ini ya rotor gitu ya Pak ya, rotor helikopter jadi exposed rotor ya. Kalau exposed rotor kan itu kan mungkin udah nggak ada yang menghalangi lagi gitu kalau misalnya mungkin dia ada burung atau mungkin dia nyaris mau ke graze ke building gitu. Gimana Pak? Mungkin kalau dari segi environment-nya dulu deh. Iya betul. Memang itu akhirnya berefek kepada security ya tentunya kan. Ya banyak kita tahu juga pesawat-pesawat besar juga terkena bird strike istilahnya. Tapi kita sendiri harus tahu bahwa sebetulnya di airport itu kita ada BCMS kan, Bird Strike Management System sebetulnya, BCMS gitu. Nah, jadi memang di airpads dari drone itu idealnya ke depan adalah memang juga mengambil konsep sebetulnya airport juga, di mana ada sistem Bird Strike. Sistem itu makin lama makin mudah, karena saya pernah ada startup dari Prancis yang kebetulan saya kenal, itu mereka sistemnya adalah dengan men-scan suatu wilayah daerah di mana airpads atau drone pads itu berada, dan dia bisa menganalisa perjalanan dari burung-burung tertentu. Jadi dia bisa scan burung yang lewat, musimnya kapan, ya kan. Dari situ dia akan masuk kepada database yang nanti memberikan tentunya kepada UTM, maksudnya kalau ATC kan untuk aircraft tower control, sedangkan ini untuk UTM, untuk UAS. Nah, itu memberikan suatu masukan kapan misalnya Oktober akan ada pergerakan dari sini ke sana, ada burung tipe ini akan masuk di sini, jadi bisa diatur jadwalnya dengan itu.
Nah, tentunya memang salah satu juga yang kemarin sempat terkemuka dalam sosialisasi juga dari DKPP Kementerian Perhubungan di Bandung, yaitu ada sistem detect and avoid, ya kan, itu untuk menganalisa misalnya ada dekat dengan pesawat lain, benda lain dan sebagainya, sehingga bisa menghindari tentunya. Tapi memang kalau dalam hal bird strike itu biasanya kan mereka dalam suatu rumpun dalam suatu grup ya, grup yang datang itu umumnya sekarang kita ada sistem yang baru, yaitu dia memberikan semacam scanner untuk mengetahui behavior dari migrasi dari burung-burung ini sebetulnya. Jadi sistem itu udah makin lama makin maju dan bisa dikombinasikan dengan satelit atau dengan equipment lain sih, Mas Michael. Yeah, okay. Jadi tentunya memang entah nanti satu burung lewat atau dan sebagainya, memang tentunya selalu ada, tapi kembali lagi yang kemudian harus tercover adalah safety dari para penumpang di dalam air taksi tadi, gitu kan? Yeah. Itu yang paling penting. Oke, Pak. Mumpung kan lagi ngomong soal safety ya, saya mau tanya nih, bagaimana sistemnya nih kalau misalnya tiba-tiba ada suatu masalah gitu ya di udara? Sistem safety-nya gimana? Apakah langsung drone-nya di auto recall atau ada satu sistem yang bisa di-command dari ininya ATC-nya atau bagaimana, Pak? Ini untuk kalau misalnya ada masalah di tengah airspace. Ya, kemarin memang juga banyak itu diskusi itu dalam seminggu kemarin di Bandung kita banyak diskusi. Ya umumnya selama ini kita memang masih dibandingkan dengan aircraft standar ya, di pesawat. Jadi kalau di Eropa itu ruang udaranya yang Juli 2020 kemarin itu sebetulnya ada 3 atau 4 udara sebetulnya. Open space, specified, certified, dan use space. Ada 4 ya. Menarik sih memang. Di open space 120 meter, asal produk drone Anda di bawah 25 sesuai dengan produk regulasi yang ada, ya kan? Anda tanpa otorisasi bisa terbang, ya kan? 120 itu kan di ruang open space yang mereka bisa. Kemudian ada use space di atas urban, ya kan? Produknya harus sesuai dengan comply dengan otoritas, ya kan? Harus minta otoritas juga izin gitu. Jadi masing-masing itu sebetulnya kalau di Eropa membuat suatu tempat-tempat yang sangat clear. Kita memang berharap sih seperti itu juga sebetulnya. Memang kita ruang udaranya agak mungkin pasti punya keunikan sendiri. Nah, misalnya yang katakanlah istilahnya certified space, itu baru yang bertumbukan dengan pesawat. Nah, kalau bertumbukan dengan pesawat, itu pasti harus certified. Jadi harus sertifikasinya sama dengan pesawat, misalnya, ya kan? Yeah. Makanya harus ada TC, ada DOA dan sebagainya. Itu certified space itu dan juga harus ada otorisasinya, ya kan? Baru yang specified space itu yang very low level mereka katakan di mana bertumbukan atau akan bertemu dengan helikopter, areanya helikopter. Nah itu harus misalnya dia harus produknya itu harus istilahnya harus otorisasi pastinya, dan juga harus sesuai dengan dengan pihak daripada regulator misalnya. Jadi itu sangat terdefinisi sih sebetulnya, Pak. Jadi kalau kita ngomong sementara ini untuk safety kita masih memang kalau di Indonesia kita masih karena startup memang ya ini Anda tahu lah startup itu kan tanpa SOP sebetulnya kan, tanpa standar operating procedure ya kan. Pokoknya kita punya konsep, kita mengejar konsep itu secepat kilat. Kita membuat MVP proof of concept, baru jadi terbang kita wow kan euforia kan. Tapi kita lupa bahwa hal ini masuk dalam suatu klasifikasi di mana harus dokumennya terdokumentasi secara baik, tim engineer-nya qualified-nya harus benar-benar terkualifikasi ya kan. Kemudian segala detailnya itu harus terdefinisi secara baik supaya nantinya
prototipe yang kita buat tadi yang euforia itu, kalaupun nanti bisa direplika saat kedua, ketiga itu hasilnya exactly sama gitu, Mas Michael. Kamu tuh nanti kita bikin satu terbangnya begitu, yang kedua nanti agak ke sono, yang ketiga, ya kan? Jadi itu benar-benar harus komponennya harus sesuai, sama dan sebangun lah istilahnya. Gitu. Jadi yang memang tugas berat kita sih sebetulnya. Yang kita pernah mengalami lah istilahnya Six Sigma, Black Belt, TQM ya, Total Quality Manufacture atau dan sebagainya, membantu tim muda kita yang luar biasa kreatif dan genius ini untuk melakukan semua prosedur-prosedur yang diminta oleh DKPPU gitu atau Kemenlu. Ya, nah kebetulan ya karena kita masih ngomong ini kan berarti semua yang lagi ini masih bangun tetap masih work in progress ya, walaupun there are excitement in this gitu kan ya, bahwa it's a new form of transportation, apalagi ini bisa mengurangi akan solusi kemacetan yang terjadi. This is still work in progress, cuma kayak it looks has a promising future. Kalau begitu ini juga ada tadi lanjutan dari pertanyaan dari Dr. Lovi Dewanto. Pertanyaannya adalah kalau begitu karena kita juga masih work in progress ya Pak ya, kapan kira-kira tahun berapa rencana penerbangan pertama dengan drone dan penumpang? Apa mau beli saham nih kayaknya nih, mau beli saham kita nih. Oke, jadi memang kalau saya sempat mempelajari juga itu ya kita punya lawan juga di mana ya. Mereka pernah bilang dari 2013, dia bilang 2018 dia bisa maiden flight, ternyata mundur ke 2022 kalau nggak 21. Jadi memang prediksi kita tentunya ya sebelum kabinet ini berakhir, ya sebelum tahun 2024 gitu ya, Mas Michael. Kalau nggak istilahnya kan tadinya idenya juga ini membantu ibu kota yang baru, Mas Michael. Itu kan supaya jadi green smart city ya kan. Nah ya itu tadi, itu yang saya kira yang paling ini adalah di situ ya, kalau kita bisa istilahnya 2023 maiden flight, kita udah bisa sama atau sama paling tidak dengan lawan kita di Jerman gitu. Itu kira-kira 2021 ya. Oke, ini sangat menarik ya. Sama juga ada pertanyaan dari Ruben Lee Ferianto, dia juga bertanya kira-kira kapan bisa diterapkan di Indonesia, jadi kira-kira 2021. Oke, kemudian ada pertanyaan berikut dari Rian Saputra. Pertanyaan adalah, Pak Alex, apa lalu lintas untuk drone, apakah ada ya untuk trafficnya? Mungkin pertanyaan bagus juga Pak ya, karena kan mungkin nggak terlalu banyak yang tahu, tapi ini ada kan ya Pak ya? Ya, sebetulnya kita sempat udah juga di dalam diskusi hal itu, menarik memang, dan lebih menarik lagi, saya waktu itu sempat provokasi juga, ini gimana kalau infrastrukturnya kita Indonesiakan, dalam artian kita akan menyusun infrastruktur di mana kalau nggak drone dari Indonesia itu akan terparkir misalnya di mana ya, katakanlah di istilahnya mungkin di Kepulauan Seribu gitu kan. Jadi istilahnya kan karena ini semuanya terkontrol oleh suatu infrastruktur elektronik, jadi bisa aja kan drone itu dikenali bahwa itu bukan dari Indonesia dan dia nggak bisa masuk atau nggak bisa masuk dalam infrastruktur udara kita ini gitu loh. Jadi sebetulnya dimungkinkan, dan itu memang harus di set up infrastrukturnya supaya nanti semua manufacturing drone itu bisa istilahnya berkomunikasi ya. Karena kan ini misalnya ada kayak Honda, Suzuki, bla bla dan sebagainya, Frogs, ya kan, ada Chroma, ada Wabindo atau ada Wiser dan sebagainya, lokal-lokal ini bisa masuk dalam suatu infrastruktur dan berbicara dengan infrastruktur ini kan. Jadi itu menarik, dan juga nantinya kalau itu memang kita bisa develop sendiri, tentunya akan menjadi juga database kita yang akan menarik yang kita sendiri. Karena kalau itu dipegang oleh luar, ya database kita semua trafficnya lalu lintas semua akan terdeteksi oleh orang luar kan, itu
data miningnya gitu. Jadi kalau itu kita bisa develop memang sendiri, dan ada beberapa kandidat yang ke arah sana sebetulnya. Oke Pak, terus pertanyaan berikut. Oke, startup seperti drone ini kan pasti kan bisa berkembang kalau supply chain-nya jelas gitu ya. Maksudnya dari produksi sampai meraih, ya let's say kita mau sampai pasar internasional. Ini kan pasti kan mungkin dia ada butuh mungkin kolaborasi gitu ya sama big company untuk bisa menghasilkan, apalagi kondisi di Indonesia kan kita masih belum tahu tentang bagaimana ini untuk suatu produk baru yang seperti ini. Nah itu menurut dari pengalaman Bapak sendiri itu mudah atau sulit ya dalam hal supply chain dan kolaborasi untuk Frog sendiri di Indonesia? Ya, menarik. Saya sendiri memang baru masuk dalam ekosistem ini kan baru mungkin di awal tahun ya. Saya memang lama di Eropa terus terang. Kalau di Eropa itu ekosistemnya sudah mature, jadi kalau kita cemplungin misalnya, saya contoh selalu adalah Romagna Valley, itu mungkin Anda ngerti banget di Maserati, Lamborghini, Ducati, bla bla dan sebagainya. Itu dalam satu ekosistem Romagna itu banyak puluhan brand akan keluar dari situ, ya kan? Cukup Anda seperti Pagani yang punya genuitas dalam mendesain, Anda keluar Pagani 3 juta US dollar mobil gitu ya, sports car. Nah itu memang di sini belum, terus terang. Jadi kebanyakan kita semua adalah integrasi A sampai Z, di mana memang learning curve kita adalah panjang karena kita untuk cari siapa yang buat komponen tersertifikasi, kemudian apa dan sebagainya yang lain itu nggak gampang. Beli baterai yang tersertifikasi, ya kan? Kan nggak mungkin kita beli baterai lewat Alibaba misalnya kan? Itu kan nggak masuk dalam sertifikasi dari regulator gitu. Jadi memang betul sekali tantangan ataupun pergaulan dari kita, terutama dalam supply chain. Tapi kemarin saya coba yaitu mengapproach juga supply chains yang otomotif ya di Jogja. Cukup bagus istilahnya feedbacknya, karena mereka udah biasa memang buat dalam supply chains untuk mobil, dan kenapa tidak gitu loh, ke depan juga mereka bisa ada yang untuk drone-nya gitu kan, istilahnya kita kan masih banyak varian lain, entah cargo drone, spare drone, kemudian software ya kan, autopilot dan sebagainya, kita banyak kerjaan lain. Sedangkan untuk industrialisasi atau hilirisasinya itu kita bisa kolaborasi dengan ekosistem yang sudah ada gitu, Mas. Itu. Tapi memang saya setuju bahwa kita memang harus masih kemarin juga di Bandung belum kelihatan juga kalau menurut saya, karena masing-masing masih membuat di dalam bengkelnya. Tapi kalau kita mau mempercepat itu semua, kita harus berada dalam suatu connected ecosystem gitu, Mas. Oke. Ya, oke. Lalu kemudian setelah itu kita akan kembali lagi ke pertanyaan dari para pemirsa. Nah, ada yang bertanya kapasitas itu untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Tadi sudah dijelaskan di awal, 2 orang 200 kg. Nah, lagi ada pertanyaan yang menarik ya Pak, dari Emi Trimahanani. Jadi sebenarnya pergerakan musim burung terbang udara bisa diprediksi. Pertanyaannya bagaimana dengan layang-layang? Mungkin menarik juga Pak. Layang kan nggak bisa diprediksi gitu Pak. Apalagi itunya kan nggak terdeteksi. Itu it can be a new good startup. Maybe you can create a new startups, ya kan? Soalnya kalau untuk prediksi migrasi burung dan sebagainya become a new startup actually, and they got fund actually from the investor. Karena selama ini untuk nangkep burung itu pakai radar-radar yang luar biasa mahalnya gitu. Sedangkan startup ini membuat suatu sistem yang kamera yang simple, murah, ya kan, hanya dengan sensor-sensor IoT tertentu dia bisa menangkap. Nah, kalau untuk layang-layang, quite good provocative questions actually. It happens also during the conference, and kalau menurut saya itu kan kultur kita sih memang. Tapi kalau kita terbang misalnya di 3000 istilahnya level atau di helikopter area, mungkin enggak lah ya.
Mungkin di situ kan kita kan terbang di helikopter area, kita turun ke airpads-nya, semuanya clear out di situ airpads-nya. Mungkin itu bisa tereliminasi sih kemungkinan itu. Ya mungkin bisa ini kali ya Pak, apa ada dedicated area yang dimana di situ nggak boleh ada drone, nggak boleh ada layangan dan sebagainya gitu kali ya. Ya. Ensure safety. Kayak macam misalnya apa, airport atau ini kan memang itu dedikasi di situ, kan dia terbang dari itu, kemudian dia turun ke bawah gitu kan, mungkin apa istilahnya, ya semuanya sih masih bisa dimungkinkan. Ya, good provocative actually question sih. Ya, soalnya kan ya kebetulan kan sekarang kan ya anak-anak tetap aja suka main layangan gitu ya. Ya, Walaupun ada gadget tetap kalau Palang Arif, Ya. Oke, kemudian sudah waktu sudah mau habis, tapi kebetulan saya ini ada dapat 2 pertanyaan yang kasih masukan dong, yang kasih masukan nih, apa nih? Yang kasih masukan. Belum ada yang kasih masukan sih, kebetulan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan Pak. Siap. Ya kan? Oke, ada 2 pertanyaan, tapi ini lebih ke sisi marketing sih Pak ya. Oke, jadi ada pertanyaan yang pertama, mungkin dia mau nanya, mungkin kalau kedepannya drone itu kan punya siapa saja, ini dari Lina di Instagram. Drone itu punya siapa saja ya, dan dan apakah ini cuma dipakai memang personal aja? Itu nanti mau dipinjam grup, bagaimana prosedurnya, susah nggak? Mungkin pertanyaannya bagus. Ya. Baik, pertanyaannya bagus karena apa? Karena di dalam sosialisasi Bandung kemarin diintroduksi namanya registrasi drone, Mas Michael. Jadi Kementerian Perhubungan sekarang punya website di mana nanti semua drone harus terregistrasi. Jadi kayak kita punya apa, peneng untuk bicycle ya, atau misalnya kayak mobil lah ya, STNK ya. Ya, tapi memang semuanya masih gratis, registrasi aja. Nanti mereka bisa print stikernya nanti ditempel di apa? Di drone-nya. Jadi nanti semua drone harus terregistrasi. Itu ininya. Jadi nanti mereka bisa tahu apakah drone itu drone ilegal, apakah dan sebagainya. Karena memang kan drone kan menjadi juga bahan perbincangan khususnya untuk objek-objek vital kan. Jadi misalnya pelabuhan atau tempat-tempat kayak bersejarah itu kan bisa berbahaya gitu. Jadi akhirnya mereka masih secara voluntary, secara sukarelawan bisa coba registrasi langsung di websitenya Kementerian Perhubungan. Ini saya promosi aja ke Perhubungan. Oke, nah kemudian ada pertanyaan berikutnya. Pak Alex, kolaborasi bisa menciptakan brand experience ya kan ya, karena bisa timbul kreativitas, multiplier effect, jangkauan yang luas, brand story. Apakah keuntungan ini pernah Bapak alami? Lex, lu sendiri udah pernah mulai bikin ini apa brand experience? Brand experience? Iya. Ya, gimana ya? Memang kan saya sempat main di istilahnya bantu di furniture. Itu furniture memang adalah lebih kepada brand experience terus terang. Dan memang Itali gudangnya lah, Anda lebih tahu lah, yang berkesimpungan di bidang istilahnya fashion ya kan. Itu semua istilahnya brand experience, dan mereka mulai dari diri Anda sendiri. Misalnya Michael punya Kerawati atau ties. Hampir semua family name adalah brand begitu, karena mereka mengasosiasikan family adalah sebagai brand. Itu yang memang menarik, terutama yang saya lihat di Italia yang memang kuat brand awareness atau brand strateginya. Jadi kayak Armani kan, Armani hanya nama seorang yang bisa sekarang mungkin billions of dollars valuation dia kan, hanya karena nama Armaninya gitu. Dan dia tidak pernah takut untuk barang-barangnya di-copy oleh China, karena merasa bahwa Armani is just me, gitu kan. Tidak ada Armani yang lain, gitu. Jadi memang, Frog akan memang ke situ, dalam artian Frog menjadi apa istilahnya, ya ikon ya. Kita menciptakan ikon yang tentunya awalnya adalah mencoba membantu mobilitas udara,
karena kita melihat bahwa atau founders melihat bahwa adanya congestions ya dalam traffic, kemudian juga adanya inisiasi smart city baru di Kalimantan, dan tentunya lahir setelah itu memang drone-drone lain untuk pertanian, untuk kargo, untuk juga istilahnya mapping, atau drone-drone yang sifatnya untuk infrastruktur ya kan, untuk oil and gas dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sih kita nggak bisa istilahnya memisahkan ya antara brand itu sendiri dengan istilahnya misi visi kita yang real, yang realistik. Oke. Sebenarnya tadi saya udah mau stop, cuma kebetulan ada pertanyaan lagi tiba-tiba muncul di Facebook, dan saya rasa ini cukup menarik juga. Jadi mungkin bagus untuk jawab. Oke, ada lagi yang bertanya soal safety dari Bapak Daniel. Dia bertanya begini, cukup straightforward pertanyaannya, kalau terjadi kecelakaan nanti siapa yang bertanggung jawab? Pihak mana yang bertanggung jawab? Ya, menarik. Belum pernah saya ditanya ini. Good questions juga. At the end of the program actually. Ada sekarang saya ngambil satu mahasiswa Trisakti, ya, yang dia akan menjadi sarjana hukum. Anda bayangin Michael, sarjana hukum, dia mengambil topik mengenai fraud drone passenger, bagaimana korelasinya dengan hukum udara dan reliability-nya lah. Jadi akhirnya mengarah memang nanti kalau terjadi sesuatu, kecelakaan, bla bla dan sebagainya, bagaimana nih pengacaranya dan sebagainya kan? Ya, dari sisi hukumnya gitu. Jadi memang sebetulnya hal ini masih baru Pak. Kalau Bapak mungkin SH dan mungkin di sektor lain udah mungkin agak sunset, ini mungkin menarik. Karena kita prediksi sebetulnya kargo drone aja akan ada 600 kargo drone berseliweran, ya kan? Belum lagi untuk air taxi ini prediksinya itu bisa kalau kita diskusi Grab atau yang lainnya itu mungkin bisa 100 unit. Karena dengan leasing dan sebagainya kan yang bisa digunakan. Jadi kembali lagi ke safety, sebetulnya kalau tadi mungkin Bapak menyimak yang awal, yaitu EASA mengeluarkan suatu namanya basic dan juga enhanced type of certificate, di mana yang pertama memang yang basic itu memang segala emergency prosedur harus kita talangin, harus kita coba selesaikan gitu, apakah bagaimana nanti ambulansnya, rumah sakitnya, bla bla semuanya dan segala macamnya itu yang basic adalah. Yang kedua tadi sistem redundant-nya yang membawa kembali si drone itu kembali ke pangkalan dan pendaratan darurat yang safe gitu. Jadi itu redundant atau backup sistemnya gitu, Mas Michael. Oke, ya gitu. Kebetulan ya Pak Daniel, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya, dan semoga nanti setelah terbang perdana tahun 2021 sistem safety-nya juga mungkin sudah bisa lebih compact lagi gitu ya Pak Alex ya. Ya, jadi kita memang kan rencananya 2021 itu adalah untuk istilahnya terbang awal. Tapi kita juga berharap sih memang dengan segala suatu aturan dan sebagainya, kalau di Eropa aspek tensinya sekitar 20-23 kalau saya dengar. Ya kita paling tidak harus itu di bawah 20-24 lah istilahnya. Kalau itu sudah terjadi semuanya sudah bisa dilakukan dan mulai produksi seri, saya rasa itu akan menjadi lebih menarik ya. Terutama kan 2021 juga ada Mandalika ya. Mandalika GP, mungkin ya kita sebagai istilahnya konsep ininya mengangkat tamu-tamu khusus ke Mandalika dengan kita punya drone, bonus kan? You want to be the first? You want to be the first? Tapi kayaknya mungkin gini ya Pak Alex, mungkin kayaknya kalau saya pikir mungkin agak nggak bisa dinaik juga, atau mungkin Bapak punya pandangan sendiri bahwa memang proyek drone as a transportation taxi gini
ya eventually memang mesti kerjasama sama sistem negara juga gitu ya. Maksudnya kan, I mean, ini kan very heavy bureaucracy gitu kan. Maksudnya kalau misalnya, maksudnya even startup yang lebih terkenal, misalnya Gojek, mereka kan ada regulasi sendiri yang mengatur penghidupan orang yang terlibat dalamnya gitu. Ya, jadi mungkin begitu nanti Frogs ini jadi suatu transportasi, let's say misalnya di Jakarta atau di ibu kota baru, dari segi safety atau law enforcement-nya pasti mesti ada ini kali ya, mungkin ada hubungan dengan pemerintah juga atau ini bakal full ini dari perusahaan. Kan dari awal kan saya sebutkan memang kita justru dari sejak first flight Februari itu kita langsung dipanggil oleh Kementerian Perhubungan dan kita jadi semacam partner mereka untuk mencoba membuat suatu apa istilahnya yang saling istilahnya support lah. Jadi mereka juga pastinya melihat bagaimana regulator di Jerman atau di Eropa juga support. Mereka punya startup gitu kan. Jadi saya rasa ini menjadi juga kompetisi antar regulator saya rasa untuk menciptakan regulasi yang secure, pastinya security number one lah. Ya kan, security number one, tapi juga tidak menghalangi kreativitas gitu loh, Mas Michael. Oke. Ya kan? Mungkin kan Anda, mungkin ya siapa tahu Anda mau jadi yang voluntary sukarelawan pertama yang mau terbang. Kita siap loh. Kita lagi mencari sukarelawan. Boleh. Oke Pak, mungkin untuk menjawabnya. Jadi kita tinggal ada beberapa ada sedikit pertanyaan lagi. Ini lebih ke transportasi secara komersial ya. Ada Alfred Pakasi di Facebook. Ada rencana untuk going global atau regional untuk Frogs? Good question actually juga karena sebenarnya kita juga di-approach oleh beberapa dari Middle East, Kuwait, India, ada dari Swiss, ada juga Italia, ada beberapa kontak di Prancis, ada juga orang dari Turki itu Spanyol, ada juga beberapa yang mau menjadi agen kita kan. Tapi kan kita juga produksi produk-produk yang lain ya, sprayer, kargo, ya kan, kemudian juga surveillance. Jadi memang kita nggak menutup itu sih sebetulnya. Jadi kita kolaborasinya jadi two ways sebetulnya. Kolaborasi mungkin kita supply wahananya, sedangkan dari mereka adalah support add-on-nya gitu kan. Karena ada beberapa poin seperti sensor ataupun kamera yang belum kita bisa dapat yang sophisticated. Jadi ya kita selalu menjalani juga kerjasama dengan pihak luar, lalu bisa istilahnya membandingkan dan juga melihat market mereka dan juga bagaimana kita bisa masuk ke market mereka. Oke. Nah, saya rasa mungkin pertanyaannya sudah cukup sekian ya. Ini tadi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaannya mungkin pertanyaan serupa dari Pak Alex juga cukup serupa sih. Bagaimana bisa membawa ini ke kancah dunia. Tapi cukup interesting juga melihat bahwa produk drone lokal udah mulai diminati juga sama ada Middle East, ada ada Spain juga, ada India, Spain, ada beberapa pertanyaan. Mereka malah tanya gimana kalau kita bisa bantu raising fund di sana. Tapi kan ya istilahnya kita mau juga mature dulu teknologi kita gitu kan. Jadi kita juga mencari partner yang bukan hanya cuma bisa grojok atau kasih duit, tapi juga yang bisa buka network, teknologi ya kan. Jadi bukan hanya concern dari segi duit dari money-nya sendiri yang has to be raised. Tapi memang kita lebih butuh juga strategic partner atau teknologi teknologi enhancer dan sebagainya gitu, Pak Michael. Oke lah ya, moga-moga banyak yang ini ya, banyak yang mau jadi investor ya. Oke, ini ada dari Dr. Levi Dewanto lagi. Ini si Pak Dokter ini orang suportif sekali ya. Kata Pak Alex idenya sangat bagus, mungkin bisa menjadi perusahaan pertama yang menyelesaikan janji PT Nurtanio, itu pesawat terbang zaman dulu, untuk membuat Indonesia menjadi maju. Ya saya rasa sendiri saya juga berharap seperti itu sih Pak ya. Mungkin di masa depan, semoga di masa depannya kita juga bisa memenangkan akan
inilah this race. Ya apalagi tadi Pak Alexnya juga pernah bilang bahwa udah ada beberapa perusahaan-perusahaan ya yang pesaing. Kayak misalnya kemarin itu Ehang, mungkin yang dari China, dia udah kemarin tahun Januari 2020 dia sudah terbangkan perdana di Raleigh di North Carolina. Cukup menarik karena North Carolina itu tempat Anda ya. Saya mau bilang tempatnya Wright bersaudara ya. Kalau gitu apa dong dibawa dong, ngomong dengan gubernur jenderal di sana. Oh ya, Roy Cooper. Tapi di sana tuh waktu Wright bersaudara di sana, terus tapi sekarang juga ada mau ada drone juga di sana. Terus juga ada volocopter, itu kan yang dari Eropa ya. Nah jadi di sini ada banyak banget. Mungkin nanti pertanyaannya begini Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk closing. Nanti kan Bapak kan emang kayaknya benar-benar Frogs ini mau jadi yang pertama kali ya, mau jadi first mover ya dalam industri drone untuk passenger di Indonesia. Mungkin nggak cuma drone passenger, drone untuk angkut barang juga. Nah nanti kan mungkin nggak menutupi kemungkinan bahwa mungkin Ehang atau volocopter atau yang lain-lainnya kan bakal masuk kan ya. Nah menurut Pak Alex sendiri bagaimana itu nanti persaingannya kalau begitu brand yang nanti semua perusahaan-perusahaan lain ini masuk ke Indonesia? Actually it's a brilliant questions actually. Maybe that's the $1 million questions ya. Jadi memang kalau saya sih melihatnya begini, sebetulnya memang kita akui mereka kan lebih awal dalam developmentnya, kemudian juga apa istilahnya kolaborasi mereka, network mereka saya akui memang luar biasa, karena bayangkan Ehang bisa kerjasama antara Eropa dan Cina begitu kan, coverage areanya cukup besar. Kemudian juga Jerman bisa kerjasama dengan Daimler-Benz ya kan, mobil dan itu semua, dan negara pun Jepang malah actually government invest on them actually in the startup ya kan, sampai governmentnya sendiri turun tangan atau kayak di Turki gitu. Sedangkan kalau kita kan by your own pocket money gitu kan, bootstrapping gitu kan, walaupun angel investor tapi semuanya adalah bootstrapping ya kan. Jadi memang kondisinya memang beda itu kita akui, tapi semoga positifnya adalah bahwa dalam hal ini regulator sangat membantu. Jadi kami sebenarnya tidak ada kesulitan sama sekali, mereka sangat membantu, suportif banget, membuka semua jalan possible, anything possible, dan juga ada beberapa nanti kerjasama yang mungkin saya masih belum bisa katakan nanti, tapi Michael will be first to know. Apa istilahnya yang cukup apa istilahnya sangat membantu lah untuk perkembangan drone passenger di lokal ataupun drone secara umum di lokal. Jadi itu memang kalau nanti semua keran dibuka itu memang salah satunya yang hanya kita bisa ini adalah memang dari segi TKDN ya, jadi kemampuan lokal konten kita, Mas Michael. Jadi itu juga kita sedang garap bagaimana lokal konten, kemudian nanti kalau lokal kontennya memang memenuhi adalah jadi prioritas yang untuk menjadi bahan dikonsumsi gitu ya, kan? Kalau lokal kontennya. Jadi karena akan mendukung juga industri manufacturing lokal gitu. Karena kan kita semua membuatnya masih di lokal. Jadi kalau saya sih menurut saya auranya atau atmosfernya cukup positif ya. Saya nggak mau bilang bahwa pandemik ngasih aura yang positif dalam artian, tapi dalam suatu case dia sangat membantu juga akselerasi kita gitu, karena mungkin dengan ini juga siapa tahu kan regulator makin melihat wah pentingnya drone ini segera terwujud gitu, ketimbang hanya mengurusi mungkin aircraft gitu kan. Jadi saya sangat berharap sih ini semua jadi timingnya bisa, karena semuanya akhirnya selain juga memang apa berkat dari yang Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya juga timing adalah penting gitu. Dan kita mencoba melihat bahwa timing ini pas, apa istilahnya, semua stakeholder cukup erat, dan semoga memang akhirnya user pun juga cukup pede atau confidence untuk memilih produk bangsanya sendiri ya.
Karena tanpa adanya produk bangsa yang dikonsumsi oleh bangsanya sendiri, ya menjadi mubazir usaha semuanya. Begitu mungkin dari saya, Mas Michael. Oke, ini saya udah mau tutup, cuma ada satu, mungkin dia pertanyaan cuma bersifat agak masukan juga gitu ya. Ini ada terakhir di Instagram, dari Instagram Live dari Daniel Zipahutar. Nanti pertanyaan begini, bisa dibuatkan apps-nya nggak Pak, kayak Gojek? Saya rasa sih ini cukup menarik juga ya Pak, karena kan kita kan sekarang kan, apalagi kita sebagai orang Indonesia, nggak mesti orang Indonesia semuanya, kita kan mungkin kan mau something instant, kita mau something yang lebih gampang accessible gitu. Nanti kedepannya ini dalam bentuk apps kah, atau dalam bentuk yang kayak gimana tuh? Yeah, I think he got already an idea about the future. Jadi memang itu salah satunya memang dengan apps. Jadi nanti kan idenya juga nanti petani untuk order drone pakai apps, ya kan? Atau ya istilahnya cuma Gojek melalui darat, drone melalui udara kan? It just need to be integrated, itu aja kan sebetulnya. Jadi teknologi is there, just need to be connected. Integrated. Oke. Ya, saya rasa sekian Pak Alex, itu semua sudah pertanyaan, kebetulan sudah menjawab semua pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Alex, untuk bisa hadir di sini sekarang. Pemirsa sekalian, terima kasih untuk menyaksikan akan weekly stream kita pada minggu ini. Minggu depan kita akan ada weekly stream lagi pada hari Kamis, seperti biasa jam 3. Terima kasih untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan seperti biasa nanti hasilnya ini akan kita tayangkan di Instagram dan di YouTube dari Business Lounge Journal. Oke, sekian untuk Pak Wira berikut. Terima kasih dan selamat sore. Top, Michael.